Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi farmasi. Kembali lagi di dalam mata kuliah farmakoekonomi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai cost benefit analysis atau yang biasa disingkat CBA. Nah, CBA merupakan analisis yang paling sulit diterapkan karena pada sistem ini menghendaki adanya perhitungan secara ekonomi terhadap benefit yang diperoleh dari suatu intervensi pengobatan. Karena itu, antara cost dan benefit dari suatu pengobatan harus ekivalen dalam ukuran nilai uang. Analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Sedangkan kekurangan dari analisis ini adalah analisis ini termasuk dalam manfaat yang tidak dapat dihitung dalam bentuk angka rupiah, menjadi diabaikan. Sementara hal-hal tersebut seringkali menjadi hal yang paling penting untuk pasien. Contohnya, berkurangnya kecemasan setelah terapi yang diberikan. Meskipun dalam penerapannya agak sulit, tetapi sistem analisis ini memiliki keuntungan yang dapat digunakan untuk membandingkan cost dan benefit pada kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, cost benefit ini merupakan perangkat ekonomi yang digunakan untuk menentukan keinginan atau preferensi akan dua jenis pilihan obat. Hal ini adalah untuk menghitung kerelaan masyarakat dalam membayar sejumlah uang demi mendapatkan efek atau keuntungan dari suatu intervensi. CBA sendiri sangat bermanfaat dalam menilai keseluruhan sebagai hasil dari proyek, program, atau kebijakan yang akan dilakukan. Paling sering CBA dilakukan dari sudut pandang suatu negara atau mungkin juga suatu komunitas internasional. Prinsipnya dapat dilakukan dari perspektif negara, wilayah, bahkan komunitas lokal, tetapi pendekatannya sangat terbatas dan kurang umum. Periode waktu yang sesuai di mana CBA harus dilakukan umumnya adalah umur proyek atau program yang diproyeksikan. Metode CBA mempertimbangkan aliran biaya dan manfaat sumber daya nyata dan mengecualikan misalnya pajak dan subsidi yang dianggap sebagai pembayaran transfer dari suatu bagian ekonomi ke yang lain. CBA berupaya mengukur nilai semua biaya dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas. Ini termasuk memperkirakan biaya dan manfaat yang tidak dibiayai dan bukan subjek transaksi pasar normal, tetapi yang tetap memerlukan penggunaan sumber daya yang nyata. Ini merupakan kerangka konsep dari CBA, yaitu menentukan semua manfaat atau direct benefit dan indirect benefitnya. Kemudian kita harus menentukan biaya dari program yang akan dilakukan. Kemudian harus menentukan manfaat dan biaya dalam rupiah, sehingga kita harus menghitung NPV, IRR, dan BCR. Ada beberapa jenis atau metode analisis untuk menentukan efisiensi ekonomi suatu proyek. Yang pertama adalah benefit cost ratio atau BCR. Ini adalah rasio manfaat proyek versus biaya proyek. Ini melibatkan penjumlahan total diskon manfaat untuk suatu proyek selama seluruh durasi atau masa hidupnya dan membaginya dengan total biaya diskon sebesar proyek. Yang kedua yaitu incremental cost benefit ratio. Metode ini membantu menentukan margin di mana suatu proyek lebih menguntungkan atau mahal daripada proyek lainnya. Hal ini digunakan untuk membandingkan opsi alternatif untuk membantu menentukan mana yang lebih layak, maksudnya program yang lebih layak. Kemudian kita menghitung NPV. Nah, metode ini mempertimbangkan perbedaan antara total diskon manfaat dikurangi total potongan harga yang memberikan net present value dari suatu proyek. Proyek dengan manfaat bersih positif dianggap layak dan proyek dengan NPV yang lebih tinggi dibandingkan proyek lain dengan NPV yang lebih rendah diukur menjadi kurang menguntungkan. Dengan kata lain, semakin tinggi NPV, semakin besar juga perhitungannya. Kemudian, payback period.
Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk total diskon biaya proyek untuk dilampaui oleh total diskon manfaat. Ini dapat dengan mudah dilakukan. Contohnya, kita menggunakan Microsoft Excel dengan menghitung penyebaran kumulatif, menghitung manfaat dan biaya diskon kumulatif suatu proyek untuk setiap tahun proyek. Tahun di mana manfaat kumulatif melebihi biaya kumulatif adalah periode pengembalian tahun proyek tersebut. Dengan kata lain, tahun setelah periode pengembalian proyek akan melihat laba atau manfaat bersih dari proyek. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis cost benefit. Ada 9 langkah ya. Yang langkah pertama dalam CBA adalah menentukan tipe program atau intervensi yang akan dipertimbangkan. Kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif. Pada beberapa kasus, alternatifnya adalah tidak dilakukan apapun atau tidak diberikan intervensi sama sekali. Misalnya, farmasi klinis akan memulai atau mengusahakan atau akan membuat proyek klinik asma. Nah, alternatif yang dapat dibandingkan adalah membandingkan biaya dan benefit jika dilakukan klinik asma atau tidak dilakukan. Alternatif lain dapat membandingkan pelaksanaan klinik asma untuk semua orang yang berkunjung ke unit gawat darurat asma. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan, langkah pertama itu adalah menentukan set opsi, yaitu dengan identifikasi sederetan pilihan kebijakan alternatif yang asli, layak, alternatif untuk dianalisis dengan harus mempertimbangkan setidaknya 3 opsi. Salah satunya harus non-regulasi. Sebuah opsi jangan melakukan apapun atau bisnis seperti biasa, biasanya akan memberikan alas kasus yang menjadi tambahan biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, tidak melakukan apapun mungkin merupakan pilihan yang terbaik. Hanya biaya dan manfaat yang tidak akan terjadi dalam kasus dasar yang harus dimasukkan dalam CBA. Langkah yang kedua yaitu menentukan biaya dan manfaat yang akan dihitung. Untuk sebagian besar proposal pengaturan, mengukur biaya dan manfaat nasional lebih tepat daripada mengukur dampak yang internasional. Kemudian langkah yang ketiga, mengidentifikasi dampak dan pilihlah indikator pengukuran. Nah, identifikasi berbagai dampak dari setiap opsi penting untuk mengidentifikasi biaya tambahan dan manfaat untuk setiap opsi relatif terhadap kasus dasar. Langkah yang keempat yaitu memprediksi dampak selama umur regulasi yang diusulkan. Dampaknya harus dikuantifikasi untuk setiap periode waktu selama umur regulasi yang diusulkan. Jumlah seluruh periode perlu cukup lama untuk menangkap semua potensi biaya dan manfaat. Karena ketidakpastian terlibat dalam memperkirakan biaya dan manfaat dalam jangka waktu lama, sehingga kita harus berhati-hati saat mengevaluasi periode yang lebih dari 20 tahun. Langkah kelima yaitu monetisasi atau menempatkan nilai dolar bersih dari keuntungan dan kerugian dari inisiatif pengaturan untuk semua orang yang terkena dampak, yaitu merupakan salah satu cara yang berguna untuk mengukur efek dari perubahan yang diajukan. Kemudian langkah yang keenam yaitu diskon biaya masa depan dan manfaat untuk mendapatkan nilai sekarang. Kenapa harus ada diskon? Karena kebutuhan untuk mendiskonkan arus kas masa depan dapat dilihat dari 2 perspektif utama, yaitu keduanya fokus pada biaya peluang dari arus kas yang tersirat oleh peraturan. Nah, perspektif pertama adalah umum untuk pengamatan bahwa individu lebih menyukai dibayar atau hari ini dibandingkan dengan dibayar masa depan. Nah, perspektif kedua adalah bahwa aliran biaya dan manfaat yang dihasilkan dari suatu peraturan juga memiliki biaya peluang untuk investasi. Ketika peraturan membebankan biaya pada individu atau bisnis, biaya itu perlu didanai dalam beberapa cara. Pendanaan ini membebankan biaya kepada pihak yang terkena dampak.
baik melalui bunga, dibayarkan untuk meminjam uang, atau pengendalian hilang ketika dana tidak digunakan untuk keperluan lain. Langkah ketujuh yaitu menghitung nilai sekarang dari setiap opsi. Nilai sekarang yang bersih atau net present value dari suatu opsi sama dengan nilai sekarang dari manfaat dikurangi nilai sekarang dari biaya. Jadi rumusnya NPV sama dengan PVB dikurangi VVC. Jika nilai NPV positif, maka proposal itu akan meningkatkan efisiensi. Jika NPV-nya negatif, maka proposal tidak efisien. Langkah yang ke-8 yaitu melakukan analisis sensitivitas. Mungkin ada ketidakpastian yang cukup besar tentang dampak yang diperkirakan dan penilaian moneter yang sesuai. Analisis sensitivitas memberikan informasi tentang bagaimana perubahan dalam variabel yang berbeda akan mempengaruhi keseluruhan biaya dan manfaat dari peraturan yang diusulkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu harus menarik kesimpulan atau meringkas dari hasil dari CBA. Opsi dengan keuntungan bersih tertinggi adalah milik dari opsi yang disarankan. Mengingat bahwa nilai NPV diprediksi atau rata-ratanya, analisis sensitivitas mungkin menyarankan bahwa alternatif dengan NPV terbesar belum tentu merupakan alternatif terbaik dalam semua keadaan. Itu saja penjelasan singkat mengenai cost benefit analysis. Terima kasih, selamat siang.